Hai semua, jadi hari ini aku rencananya mau buat ayam betutu. Di sini aku sudah siapin bumbu-bumbunya. Di sini ada ayam juga pastinya. Nih aku pilih yang ada tulangnya teman-teman biar enak. Terus ini aku udah siapin bawang merah, ada bawang putih, daun salam, daun jeruk. Dan untuk rempah-rempahnya di sini ada jahe, ada lengkuas, kencur, wajib ya teman-teman, kunyit, ada serai yang sudah aku potong-potong seperti ini. Terasi juga wajib teman-teman dan pakai cabai merah besar maksudnya supaya tidak terlalu pedis. Tapi kalau teman-teman mau pedis silahkan tambahkan cabai rawit ya. Dan semua bumbu ini mau aku haluskan teman-teman. Kalau teman-teman mau sedikit kasar yang rempah-rempah ini cukup teman-teman cincang kasar aja gitu. Tapi kalau aku nggak mau ribet, aku mau halusin aja semua biar dimakan juga lebih enak. Kita bisa lebih menikmati bumbu-bumbunya. Dan untuk ayamnya teman-teman ini udah aku cuci bersih. Udah aku perasin pakai lemon, aku rendam, kemudian aku bilas lagi sampai bau amisnya tuh berkurang ya teman-teman. Kemarin ada yang komentar kalau ayam itu harus direbus dulu semuanya baru dimasak. Aku rasa nggak semua proses harus direbus ya teman-teman. Ada yang memang harus direbus seperti mungkin mau di sup gitu. Memang pasti aku rebus dulu dan aku akan buang airnya. Tapi kalau untuk seperti ini, aku rasa yang penting udah cuci bersih ya udah. Dan lanjut di sini aku nanti pakai kemiri juga teman-teman. Sekitar 4 butir gitu. Dan ini semua bumbunya mau aku halusin dulu ya. Nah, seperti ini udah halus. Tuh, kan? Udah cantik warnanya. Mari kita panasin minyak. Di sini udah aku sediain wadahnya ya, teman-teman. Nih mau aku kasih minyak, mau aku panaskan secukupnya, teman-teman. Aku nggak pernah pakai takaran berapa mili, berapa gram. Pokoknya pakai perasaan aja, dikira-kira aja gitu, teman-teman. Nah, ini udah panas, aku mau tumis bumbunya. Seperti ini, wah ini baru masuk aja tuh, baunya udah enak banget. Ini mau aku tumis sampai bumbunya benar-benar matang ya teman-teman. Supaya masakannya itu benar-benar sedap dan lezat. Jadi bumbunya harus benar-benar matang biar nggak bau langu. Terus aku masukin nih daun salam. Aku masukin juga daun jeruknya. Seperti ini aku aduk lagi. Seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, acara aduk mengaduk ini selalu yang paling inti dari semuanya, teman-teman. Supaya rasanya itu benar-benar seimbang gitu, teman-teman. Tidak ada rasa-rasa yang eh, tertinggal gitu. Ini aku aduk lagi. Tadi aku tambahin merica ya, teman-teman. Lada. Bubuk kalau teman-teman nggak mau bisa di skip. Ini bakal aku tumis, tumis, tumis sampai benar-benar bumbunya matang supaya kita dapatkan rasa yang benar-benar nikmat dan enak gitu teman-teman. Ini aku biarin dulu. Nah, tuh teman-teman dia udah mulai matang. Ini ya mau aku biarin dikit lagi ya teman-teman biar benar-benar lebih maknyus gitu. Teman-teman kalau mau pakai daging bebek silakan ya teman-teman. Lebih nikmat lagi sebenarnya ya. Cuma kalau aku punya alergi protein cukup parah, jadi aku nggak pakai daging bebek teman-teman. Aku pakai ayam aja juga udah pas. Mau ayam kampung juga boleh, tapi kalau aku tadi pilihnya ayam biasa ya teman-teman. Cuma aku pilih yang bagian-bagian yang banyak tulangnya biar enak. Ini udah matang bumbunya dan ayamnya aku masukin seperti ini. Ini aku bikinnya lumayan banyak ya teman-teman karena buat nyetok juga. Jadi nanti sisanya tuh bakal aku taruh di kulkas gitu. Jadi nanti kalau pas aku lagi masak, aku lagi pengen gitu, aku tinggal panasin aja dan makan lagi. Dan itu tuh sedap banget teman-teman kalau semakin dipanasin kayak rendang gitu. Semakin dipanasin terus semakin nikmat. Lanjut, ini aku aduk-aduk. Teman-teman bisa lihat sendiri sedapnya kayak gini nih. Aduk terus sampai rata bumbunya. Ini baunya benar-benar sudah menggoda ya teman-teman. Aku udah gak sabar rasanya pengen makan ini.
Nanti mau aku tambahin air ya teman-teman. Terus dibiarin sampai matang. Seperti itu. Nih air sisa bumbu tadi ya teman-teman. Ibu-ibu wajib seperti ini ya teman-teman. Biar nggak mubazir. Nggak buang-buang. Aku tambahin air. Sekali lagi dikira-kira. Aku nggak pakai takaran tertentu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang kirim pesan tanya, itu berapa gram, berapa mili, berapa liter? Aku juga nggak tahu teman-teman. Semuanya aku masak. Semua yang aku masak itu pakai perasaan aja. Nah, itu teman-teman lihat. Warnanya, oh ini aku tambahin penyedap. Kemudian mau aku kasih juga garam. Dikira-kira lagi ya teman-teman. Supaya nggak terlalu asin, kita taruh dikit dulu biar nanti kalau kurang bisa ditambah. Seperti itu teman-teman. Terus kita aduk lagi. Seperti ini. Diaduk sampai rata. Supaya dia semuanya matang juga merata. Rasanya juga merata teman-teman. Tidak ada rasa-rasa yang dicuekin atau rasa-rasa yang tertinggal seperti itu. Nih aku tambahin gula dikit ya teman-teman. Dikit aja supaya rasanya lebih seimbang. Tapi kalau teman-teman nggak suka silakan di skip. Sekali lagi ini resep kue teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka nggak perlu diikutin semuanya. Seperti itu aja. Simpel nggak perlu diperdebatkan ya teman-teman. Nah ini aku aduk lagi seperti ini. Terus nanti mau aku tutup dan aku biarin sampai benar-benar sesuai kematangan yang aku mau gitu teman-teman. Ini aku tutup dan aku biarin sampai matang. Nanti sesekali kita tengok. Nah ini dia udah mulai mendidih. Aku aduk lagi biar rata ya teman-teman. Biar semua dagingnya itu matangnya rata. Panasnya rata gitu. Ini aku aduk-aduk biar rata terus aku tutup lagi dan aku akan biarin lagi sampai kuahnya itu sedikit berkurang gitu teman-teman. Ini mirip-mirip seperti kari dan opor gitu ya teman-teman. Cuma banyak bumbu yang sedikit berbeda gitu. Nah ini aku pengen tempe nih teman-teman. Berapa hari ini aku nggak makan tempe dan aku pengen banget. Jadi kebetulan ada. Ini aku udah siapin dan aku cuma kasih kunyit bubuk, ketumbar, bawang putih bubuk, garam dan penyedap. Udah itu aja cukup. Mau aku goreng, mau aku cemilin gitu. Kayaknya enak teman-teman. Balik lagi ke ayam betutunya. Ini aku aduk-aduk seperti ini. Ini kuahnya udah mulai-mulai berkurang ya teman-teman. Dan rasanya pun aku udah coba. Aku nggak perlu lagi tambahin garam, penyedap atau apapun itu karena sudah pas sesuai takaran pertama yang aku kasih tadi ya teman-teman. Udah nggak perlu aku tambahin apa-apa lagi teman-teman. Seperti itu. Ini mau aku aduk-aduk. Dan aku biarin lagi sampai nanti kuahnya benar-benar berkurang lagi gitu teman-teman. Aku tutup seperti ini. Dan kita cuekin aja dulu sebentar. Jangan dicuekin lama-lama ya teman-teman. Sebentar aja. Kalau dicuekin terlalu lama ntar kayak ngambek ya teman-teman. Jadi bentar aja. Dan di sini ada kangkung teman-teman. Sebenarnya bisa dibuat plecing kangkung atau tumis kangkung. Tapi karena aku nggak mau merusak rasa yang sudah ada pada ayam betutu itu. Jadi aku pakai nih. Kangkung ini direbus aja. Udah gitu aja. Kayak lalapan gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi lebih nikmat. Dan ada ketimun. Udah ketimun dan kangkung rebus. Seperti itu teman-teman. Simple dan udah pasti enak. Ini aku mau cek lagi. Ini udah mulai mateng nih teman-teman. Dan kuahnya udah mengental, udah berkurang. Ayamnya juga udah matang tuh teman-teman. Lihat, kental banget ya teman-teman. Dan ini udah enak banget. Cocok untuk kita berbuka puasa, sahur. Ini udah cocok banget. Udah nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Enak. Teman-teman wajib buat ini ya teman-teman. Karena bisa di stok juga. Jadi kalau malas tinggal angetin aja. Seperti itu. Tuh teman-teman lihat. Tuh aduh. Sedap banget kan teman-teman. Lihat. Oh dia udah benar-benar sesuai ekspektasiku tuh. Nah lihat. Ini kuahnya disiram ke nasi panas tuh. Udah nggak ada obat. Pokoknya endul
Pak. Markotop enak banget. Dan udah matang teman-teman. Ini kangkung yang aku rebus tadi. Ada ketimun. Udah gitu aja. Dan ini dia tempe. Mau aku cemilin nanti teman-teman, enak banget ini pastinya. Aku udah gak sabar. Dan ini dia bintang kita hari ini. Si ayam betutu. Ulala. Enak banget ini teman-teman. Wajib dicoba. Wajib banget, jangan sampai nggak dicoba. Teman-teman silahkan dicoba resepku, dimasak. Kalau ada yang nggak dipengenin silahkan di skip gitu. Terima kasih.